Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Heni. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 6. Sudah siapkah kamu untuk pembelajaran hari ini? Yuk, kita simak dulu kompetensi dasar dan juga indikator yang harus kamu pelajari untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tadi kamu sudah mendengarkan bukan alunan dari seni karawitan, budaya dari daerahmu sendiri? Nah, di dalam karawitan terdapat beberapa nilai filosofi yang harus kamu ketahui, yaitu nilai estetika, nilai historis, nilai budaya, nilai spiritual atau agama, nilai sosial, nilai demokrasi, dan juga nilai psikologis. Di mana nilai filosofi karawitan ini ada beberapa yang berkaitan dengan Pancasila. Seperti nilai spiritual atau agama, dia berkaitan dengan Pancasila sila pertama. Apa sila pertama? Betul sekali, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai sosial, dia berkaitan dengan Pancasila sila kedua dan 5. Nilai demokrasi, Pancasila sila ketiga dan keempat. Yuk, mari kita simak penjelasan selanjutnya tentang nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan logo bintang, di mana contohnya adalah toleransi dalam keberagaman bangsa antar umat beragama. Yang kedua, yaitu saling menghormati dan saling menghargai antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang disimbolkan dengan rantai. Contohnya di sini adalah sikap tolong-menolong dengan sesama, hidup rukun dan damai dalam keberagaman, dan juga kita harus yang namanya mengamalkan sifat-sifat kemanusiaan. Contohnya menolong korban bencana alam. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Contohnya, 1. Tidak membeda-bedakan antar teman. Jadi kita harus berteman dengan siapapun mereka, walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda daerah, kita tetap satu. Yang kedua, cinta tanah air. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak hanya di dalam keluarga, tetapi kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Di sini diberikan contoh bahwa 1. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua adalah sifat
menghargai pendapat antar sesama. Jadi walaupun kita berbeda pendapat dengan siapapun, kita wajib untuk menghargainya. Sedangkan bermusyawarah untuk mencapai mufakat, apapun keputusannya itu wajib kita laksanakan. Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Contohnya adalah membantu fakir miskin atau korban bencana alam. Yang kedua, contohnya selalu menghormati orang tua. Tidak hanya orang tua saja, tetapi kita harus saling menghargai dan saling menghormati antar sesama. Nah, itu tadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setelah ini, Bu Heni punya satu dongeng untuk kamu simak. Coba nanti kita analisis yuk, sikap-sikap apa saja dari tokoh ini yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Yuk mari kita. Suatu hari, ada seekor kancil yang kelaparan. Dia ingin melahap ketimun kesukaannya. Tapi ketimunnya ada di seberang sungai. Kancil berpikir dan menemukan ide yang bagus. Si kancil berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar!" Para buaya terganggu oleh si kancil. "Kalian mau daging segar?" tanya si kancil. Para buaya senang akan mendapat makan siang. Si kancil meminta para buaya untuk berbaris. Lalu lompat ke punggung buaya hingga seberang sungai. Si kancil berterima kasih dan minta maaf sudah mengerjai buaya. Para buaya pun kesal. Akhirnya si kancil bisa makan. Nah, bagaimana? Dongeng yang tadi, dongeng dengan judul Si Kancil, mempunyai beberapa unsur-unsur di dalam ceritanya. Yang pertama adalah tokoh, yang kedua konflik, yang ketiga pesan moral atau amanat. Tokoh di dalam dongeng tadi adalah siapa? Betul, kancil dan buaya. Sedangkan konfliknya adalah kancil ingin memakan timun, tapi dia tidak bisa menyeberangi sungai. Maka dari itu dia meminta bantuan buaya untuk menyeberangi sungai. Sedangkan pesan moral dan amanatnya apa ya? Coba yuk kamu diskusikan dengan kelompok. Nah, setelah kamu melihat tayangan dongeng tadi, yuk mari kita analisis. Kira-kira nilai-nilai Pancasila apa saja ya yang dimiliki oleh sikap tokoh-tokoh dalam cerita Si Kancil? Tentunya kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila yang telah Bu Heni terangkan tadi. Silakan berdiskusi kelompok dan kita akan mempresentasikan nanti setelah kamu